الله ربي والإسلام دين. Alhamdulillah, malaikat ini beda-beda tugas. Ada malaikat yang menghantar rezeki, ada malaikat tugasnya hujan, ada malaikat tugasnya mencabut nyawa, ada malaikat tugasnya melindungi kita. Di kanan kiri kita, atas bawah kita, mendampingi kita kemanapun kita pergi, melindungi kita dari keburukan, dari bahaya. Walaupun kita tidak menyadari ada sekitar kita malaikat. Terhadap perilaku maksiat dan dosa kita, itu yang membuat malaikat mundur dan menghilang mendampingi kita. Tidak berkenan mendampingi kita. Tapi semakin iman, semakin takwa, semakin baik, pasti mereka terus mendampingi kita. Bahkan, salah satu ketika kita tidur, dalam keadaan berwudu, malaikat bermalam di atas dada kita. Dan sepanjang malam kita tidur, malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arham. Ya Allah ampunilah, Ya Allah rahmatilah. Tapi tidak dihitungkan berapa kali kita bisa bertemu dengan malaikat. Atau malaikat mendampingi kita. Atau malaikat mempandangi kita 70 kali. Atau 70,000 kali. Atau 27 menit. Atau beberapa. Tidak ada hitungan. Bebas. Malaikat menjalani tugas semenjak kita lahir sampai wafat. Malaikat bersama kita. Ketika kita disebutkan oleh ulama, sebagian ulama disebutkan ketika masuk ke kamar mandi, ada malaikat yang tugasnya menjaga kita akan mundur. Dan mereka tidak ikut ke dalam tempat buang air atau buang kotoran. Tapi ada malaikat yang khusus tugasnya memperhatikan amalan dan perilaku kita. Maksiat maupun amal salih. Malaikat yang sifatnya raqib dan atid. Ini raqib, atid sebenarnya bukan nama malaikat, tetapi sifat mereka. Raqib artinya menguasai kita. Dan atid tegas. Tidak ada kata, oh tak apa-apa, ini kan kecil, tak apa-apa, lewatin aja. Tak ada. Malaikat tegas banget. Dan mereka menguasai kita. Dan dua-duanya itu memiliki sifat itu. Satu tugasnya menuliskan kebaikan, dan satu lagi menuliskan keburukan. Dosa dan maksiat kita. Semuanya dihitung oleh malaikat. Tak ada kata orang masuk WC, kemudian nanti kita berbuat dosa di dalam WC, berarti malaikat raqib atid tidak menulis. Tidak, akan temani kita. Dimanapun kita berada. Beda sama malaikat. Kan beda-beda malaikat, kan beda tugas. Yang tugasnya mencegah kita, itu tidak masuk ketika kita dalam kamar mandi. Tetapi kalau raqib atid yang menguasai kita dan tegas terhadap perilaku kita, walaupun kita bermaksiat di tempat sembunyi, mereka tetap ada dan mereka menuliskan apa yang kita lakukan. Kenapa mereka menuliskan? Nanti menjadi saksi. Bisa baik bagi kita atau bisa saksi atas perilaku kita. Nanti di hari kiamat, kalau Allah tunjukkan kita pernah di malam itu atau di hari ini, kita melakukan dosa A, B, C. Dan kita berkata, ya Allah mohon maaf, saya tidak pernah melakukan itu. Karena ada manusia bakal mengingkari perilakunya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, kalau kamu tidak mau akui, ada saksi yang menemani kamu. Selama ini kamu di dunia, ada yang menyaksikan. Siapa? Malaikat sebagai saksi. Ada juga kulit kita sebagai saksi, tangan kita sebagai saksi, mata kita sebagai saksi, kaki kita sebagai saksi, bahkan bumi yang kita jalan di atasnya, berbuat baik atau berbuat dosa, tetap bisa menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bumi akan menceritakan perilaku kita di hadapan Allah di hari kiamat, apa itu baik atau itu buruk. Oleh karena itu, harus kita menghormati malaikat yang selama ini mendampingi kita terhadap perilaku kita, agar kita betul menunjukkan kehormatan kita sama mereka. Dan selalu kita berdoa, selalu kita berzikir, agar selalu malaikat menyertai kita dan melindungi kita dari keburukan dan bahaya. Amin ya rabbal alamin.